Ngeri ya, ini bocoran permainan Pilpres 2024. Lewat jerat hukum, disampaikan mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Macam mana demokrasi Indonesia ini? Kalau main sandera-sanderaan, nanti yang jadi presidennya presiden-presidenan dong kalau begitu. Partai tertentu pimpinannya berposisi atau berkoalisi. Ini kasusnya X, ini kasusnya Y, yang itu kasusnya Z begitu. Saya bilang sama Pak Mahfud, Pak, ini tentu saja tidak tepat kalau kemudian hukum menjadi alat, menjadi instrumen untuk menekan posisi atau koalisi Pilpres 2024, dan Pak Mahfud setuju. Karena memang Anies ini ditakuti betul pemirsa oleh istana, ya seperti dikemukakan oleh Jurdil demi NKRI, salah satu netizen itu. Kenapa mereka sangat takut sama Anies Baswedan? Ya karena, dan Anies tidak pernah mengancam mereka, ya karena mungkin Anies itu batasnya itu kan sampai menegakkan aturan. Kalau menegakkan aturan, siapa yang menyimpang ya kena hukum, nanti itu akan seperti itu. Itulah yang membuat mereka itu takutnya bukan main. Kalau nggak ada problem, nggak masalah sebetulnya, tapi kan mungkin kena problem semua. Nah, siapa yang akan selamatkan? Ketua KPK saja katanya datang gitu kan untuk tolong sampaikan ke Pak Presiden ini sudah siap ditersangkakan, bagaimana mohon arahan. Ya siapa itu? Bisa jadi Anies Baswedan. Ya, atau beberapa petinggi partai yang lainnya. Ini ngeri ya kalau KPK bermain seperti ini, ya mendingan gak usah ada KPK. Kita juga menghimbau Presiden agar netral. Saya meyakini bahwa 2024 itu karena kekuasaan istana itu punya keinginan untuk misalnya mengendorse calon, bahkan dia sendiri menjadi pesertanya misalnya, siapa tahu tiba-tiba wakil presidennya Presiden Jokowi kan, presidennya si X siapa, lalu wakilnya Jokowi. Kata Denny Indrayana nggak boleh, kata Jimli Asidiki nggak boleh, Refli Harun bilang nggak boleh, tapi kata MK boleh. Kalau kata MK boleh, sudah boleh lah dia. Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame katanya ini menjegal Anies. Nah, disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Saya cerita, kata partai ini kasusnya, kata partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif. Jadi, hukum bukan instrumen untuk memenangkan pemilu 2024 sebelum saya datang FGD ini. Hukum adalah instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Bicara dengan Pak Mahfud, oh ketum partai ini kasusnya ini. Oh, ketua KPK datang ke saya, Pak Mahfud tolong sampaikan kepada Presiden, ketum partai X sudah siap menjadi tersangka, mohon dimintakan izin. Kasusnya ini. Kata Pak Mahfud, yang itu Den, itu kalau maju tidak sesuai dengan strategi koalisi, kasusnya Bang Banten. Yang ini Den, kalau ini tidak sesuai, kasusnya itu. Jadi hukum itu menentukan koalisi. Hukum menentukan siapa bisa dicapai. Bukan untuk pemenangan pemilu 2024, tapi untuk melanggengkan kekuasaan. Itu luar biasa, itu dividen politik karena dana kampanye yang diberikan, dividennya langsung adalah izin tambang. Bapak bisa lihat perubahan Undang-Undang KPK. Dengan segala hormat, menurut saya KPK telah dilumpuhkan. Ngeri ya, ini bocoran permainan Pilpres 2024. Lewat jerat hukum, disampaikan mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Portal Islam.id. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham era Presiden SBY, Profesor Haji Denny Indrayana SH LLM PhD, mengungkapkan sejumlah isu terkait Pilpres 2024. Tampaknya tidak ada yang aneh, tapi apa yang terjadi selanjutnya akan mengejutkan Anda. Menurutnya, Pilpres 2024 itu diskenariokan, 2 dijalankan dan dibatalkan. Tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan saat ini. Kalau hitung-hitungannya dengan pemilu 2024 jagoannya bisa menang, maka pemilu dilaksanakan. Kalau hitung-hitungannya kalau ada pemilu
2024 mereka kalah, maka akan dilakukan penundaan pemilu, kata Denny Indrayana. Denny Indrayana mengungkapkan pembicaraan dengan Mahfud MD. Oh, ketua umum partai ini kasusnya ini. Ketua KPK datang ke saya, Mahfud MD, Pak Mahfud, tolong sampaikan ke Presiden. Ketua umum partai 10 sudah siap menjadi tersangka, mohon dimintakan izin. Kasusnya ini. Yang itu kalau maju tidak sesuai dengan koalisi, kasusnya ini. Jadi hukum menentukan koalisi partai, hukum menentukan siapa bisa jadi capres. Leger Denny Indrayana. Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Nah, disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Nah, saya cerita, kata partai ini kasusnya, kata partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif. Karena memang Anies ini ditakuti betul pemirsa oleh istana, ya seperti dikemukakan oleh Jurdil demi NKRI, salah satu netizen itu. Kenapa mereka sangat takut sama Anies Baswedan? Ya karena, dan Anies tidak pernah mengancam mereka, ya karena mungkin Anies itu batasnya itu kan sampai menegakkan aturan. Kalau menegakkan aturan, siapa yang menyimpang, ya kena hukum. Nanti itu akan seperti itu. Itulah yang membuat mereka itu takutnya bukan main. Kalau nggak ada problem, nggak masalah sebetulnya. Tapi kan mungkin kena problem semua. Nah, siapa yang akan selamatkan? Partai tertentu, pimpinannya berposisi atau berkoalisi. Nah, ini kasusnya X, ini kasusnya Y. Yang itu kasusnya Z begitu. Saya bilang sama Pak Mahfud, Pak, ini tentu saja tidak tepat kalau kemudian hukum menjadi alat, menjadi instrumen untuk menekan posisi atau koalisi Pilpres 2024, dan Pak Mahfud setuju. Kita juga menghimbau Presiden agar netral. Saya meyakini bahwa 2024 itu karena kekuasaan istana itu punya keinginan untuk misalnya mengendorse calon, bahkan dia sendiri menjadi pesertanya, misalnya siapa tahu tiba-tiba wakil presidennya Presiden Jokowi kan, presidennya si X siapa, lalu wakilnya Jokowi. Kata Denny Indrayana nggak boleh, kata Jimli Asidiki nggak boleh, Refli Harun bilang nggak boleh, tapi kata MK boleh. Kalau kata MK boleh, sudah boleh lah dia. Ketua KPK saja katanya datang gitu kan untuk tolong sampaikan ke Pak Presiden, ini sudah siap ditersangkakan, bagaimana mohon arahan. Ya siapa itu? Bisa jadi Anies Baswedan. Ya, atau beberapa petinggi partai yang lainnya. Ini ngeri ya kalau KPK bermain seperti ini, ya mendingan gak usah ada KPK.